Oke, kembali ke pertanyaan tadi. Gimana caranya tuh biar berat badan nggak naik setelah diet telur? Oke, banyak orang berpikir Ngobrol sehat bareng teman Sumaila. Video ini dipersembahkan oleh sumailacake.com, kue rendah karbo yang enak. Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast teman Sumaila. Saya Tecika. Podcast teman Sumaila disponsori oleh Fat Activator. Fat Activator adalah MCT dalam bentuk bubuk. Buat teman-teman yang enak mengkonsumsi minyak kelapa murni, bisa mengkonsumsi Fat Activator ini. Oke teman-teman, podcast teman Sumaila kali ini kita akan melanjutkan bincang-bincang atau pembahasan tentang diet telur bersama Mas Dika Mahendra. Halo Mas. halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Mas Dika, aku mau tanya nih, gimana caranya biar berat badan nggak naik terus setelah melakukan diet telur? Oke, banyak orang berpikir kalau ada diet yang dilakukan sebentar tapi hasilnya permanen, ya. Jadi menurut saya nggak mungkin. Jadi kalau kemudian diet hanya kita lakukan sementara, hasilnya juga pasti akan sementara. Kalau kemudian kita jadikan lifestyle atau gaya hidup dalam waktu lama, maka hasil yang kita dapatkan juga akan butuh waktu lama, gitu ya. Oke. Nah, cuma persoalannya adalah seperti saya katakan kemarin, diet telur ini bukan diet yang bisa dilakukan dalam jangka panjang. Ya, maksimal itu hanya 6 hari lah. 5-6 hari itu udah maksimal. Karena kalau dalam jangka panjang, komposisi dalam telur ini kan bukan sesuatu yang sifatnya superfood ya. Iya. Dan nggak ada makanan yang superfood, yang semua kebutuhan atau gizinya ada dalam satu jenis makanan. Karena itu kita dianjurkan makan berbagai jenis makanan. Karena telur tidak mengandung ini, terus makanan yang lain mengandung, dari situ bisa saling menyempurnakan. Jadi gimana caranya biar diet telur ini hasilnya bisa bertahan lama, terus kemudian nggak balik gendut lagi? Caranya adalah meninggalkan kebiasaan sebelum diet telur dan menuju kebiasaan baru gitu. Oh, apa itu? Jadi menurut saya diet telur ini kan dia sebenarnya batu lompatan untuk masuk ke tahap berikutnya. Nah, saya sebutnya sebagai rutinitas, yaitu intermittent fasting ya. Jadi nanti kita atur kapan waktu makannya, terus kemudian yang dimakan itu apa. Karena itu kemarin saya katakan diet telur ini cocoknya untuk orang-orang yang mau melanjutkan ke diet rendah karbohidrat seperti ketogenik, ketofastosis, DBM, dan lain sebagainya. Terus cocok juga untuk teman-teman yang udah melakukan diet itu terus kemudian menyimpang karena lebaran lah, karena hajatan dan lain sebagainya, mengendut, pengen balik lagi dan susah gitu. Jadi gimana caranya? Ya menurut saya back lagi ke diet yang prinsipnya adalah menganut intermittent fasting dan pola makan rendah karbohidrat. Oh oke, apapun nama pola makan rendah karbonnya ya itu. Ya nggak masalah. Nggak masalah Tubuh ya. kita nggak mengenal nama diet ya. Yang dikenalin kan cuma nutrisi gitu ya. Oke. Nah, mengenai intermittent fasting tadi ya, bisa nggak jelasin apa itu intermittent fasting? Oke, intermittent fasting itu ketika di bahasa Indonesia kan agak rancu ya. Intermittent fasting itu kalau di Indonesia kan berarti kan puasa berkala atau puasa berjeda, aneh gitu ya. Iya. Kalau saya mengistilahkan puasa yang masih boleh minum. Ya, kalau kita kan biasanya taunya puasa Senin Kamis, terus puasa Daud, puasa Ramadan dan lain sebagainya, itu kan berarti kita dari pagi, dari imsak sampai maghrib itu tidak makan dan tidak minum gitu ya. Nah, kalau intermittent fasting itu kita nggak makan dari malam sampai siang, tapi kita masih boleh minum gitu. Jadi gampangannya puasa yang masih boleh minum gitu. Bukan sesat ya. Ini bukan puasa agama, tapi dikenal dengan puasa kesehatan gitu. Oh gitu ya. Jadi puasa yang masih memperbolehkan kita minum. Kita masih minum sesuatu yang menurut saya nih ya tidak mengandung kalori dalam bentuk protein dan karbohidrat. Contohnya? Contohnya adalah misalnya air putih. Air putih itu tidak mengandung kalori baik dalam bentuk protein ataupun karbohidrat. Virgin coconut oil. Kemudian olive oil atau minyak zaitun itu diperbolehkan. Boleh juga. Tapi semuanya bentuknya kan oil nih. Banyak orang yang enek dan mual gitu ya. Iya. Nah, kalau saya lebih menggunakan yang
dalam bentuk powder seperti fat activator ini. Seperti gitu. ini ya. Ya. Oh, oke. Jadi air putih, kemudian juga lemak baik dalam bentuk cairan atau bubuk juga bisa dikonsumsi ya. Bisa. Seperti kopi atau teh boleh nggak? Kopi itu bisa dikatakan dia tidak mengandung kalori ya, dalam bentuk protein ataupun karbohidrat diperbolehkan. Oh, boleh ya. Ya. Terus kalau ingin menggunakan pemanis boleh nggak? Pemanis bisa gunakan pemanis yang tidak mengandung kalori. Oke. Seperti Ya. sucralose, stevia, itu diperbolehkan. Meski kalau enggak juga lebih bagus. Oke. Gitu ya. Terus ini puasanya dilakukan oleh kita selama berapa jam ini? Ada waktu-waktunya nggak? Oke, intermittent fasting itu jenisnya banyak ya. Oke. Yang paling basic itu adalah yang disebut sebagai 16/8. 16/8. 16 itu artinya 16 jam kita nggak makannya, terus kemudian 8 jamnya yang kita makan. Contohnya gini, kalau kita memulai dari jam 8 malam ya, jam 8 malam berarti jam 8 malam sampai jam 12 siang. 12 jam ya, dari jam 8 malam sampai jam 12 siang lagi kita puasa itu ya? Puasa. Oke, mulai makan lagi? Berarti jam 12 sampai jam 8. Itu waktunya 8 jam ya, dari jam 12 sampai jam 8 malam itu 8 jam. Itu kenapa disebut 16/8. Oh. 16 puasa, 8 jam waktu makan. Begitu. Oh, ada waktu yang lain lagi? Ada Selain jenisnya? 16/8 ada 18/6, 18/6. terus kemudian ada 20/4, 20. ada juga 23/1. Oh, Nah, banyak kalau ya? masih awal-awal ya mulai aja dulu dari 16/8. 16/8. Terus kemudian kalau udah terbiasa, udah 1 minggu nih atau 10 hari, oke deh aku akan coba ke yang 18/6. Atau kalau udah advance gitu, yang udah mahir lah ya gitu, mereka udah terbiasa sehari cuman misalnya jendela makannya cuma 1 jam atau 4 jam. Gitu. Menurut saya tadi ada 4 jenis ya, berarti Iya. 16/8, 18/6, 20/4, atau 23/1. Kemudian jenis makanannya yang rendah karbohidrat itu yang kayak gimana tuh? Menurut saya, apa yang kita makan di jendela makan, baik itu yang 8 jam, yang 6 jam, atau 4 jam, itu harus benar-benar kita kontrol gitu. Ya, cara mengontrolnya adalah sebisa mungkin kita memilih makanan-makanan yang paling enggak naikin kadar gula darah. Karena tingginya gula nanti efeknya adalah di proses yang namanya pembentukan lemak gitu. Untuk apa kita capek-capek puasa, mengenalkan tubuh kita dengan membakar lemak, sementara lemak kita masih banyak, begitu makan kita kasih gula lagi begitu. Karena begitu tubuh kita mendapatkan asupan gula dalam jumlah yang lumayan besar, tubuh akan memilih bakar gula lagi, berarti berhenti lagi ngebakar lemak. Oh. Efeknya kalau kita ngebakar gula itu apa sih? Efeknya adalah tubuh kita itu nggak bisa nyimpen gula dalam jumlah besar. Ya, di liver cuma bisa nyimpen 100 gram. Oh, terbatas ya? Iya, di liver itu kalau lebih dari itu ya berbahaya. Sementara di otot itu 4-500, tergantung ya. Kalau ototnya kecil ya paling 200 doang. Kalau yang ototnya gede itu 500. Permasalahannya, apa ada orang yang gendut dan obesitas ototnya gede? Nggak ada. Obesitas itu kalau kita ngomongin berarti ototnya kecil, lemaknya gede itu. Iya. Nggak ada orang obesitas yang ototnya gede, lemaknya kecil. Kalau itu namanya yang badannya bagus gitu ya, kayak Deddy Corbuzier, The Rock. Itu kalau ditimbang kan gede banget, tapi bukan lemaknya yang banyak, tapi ototnya. Gitu. Nah, lantas apa sih jenis makanan yang paling naikin gula gitu ya? Iya. Saya katakan di sini ya, declare, nggak ada makanan yang nggak naikin gula. Oh, semua makanan bisa Semua naikin makanan gula? pasti naikin gula. Semua makanan yang mengandung makronutrisi, ya, yang mengandung lemak, yang mengandung protein, yang mengandung karbohidrat, semua pasti akan naikin gula. Wow. Karena itu kalau gulanya nggak mau naik, ya nggak makan kan gitu. Intermittent fasting itu tadi kan. Iya, tadi Terus itu. kemudian, tapi kan nggak mungkin kita nggak makan gitu Iya. ya. Jadi pilihlah makanan yang paling sedikit naikin gula. Apakah itu? Kita lihat nih. Ketika kita konsumsi protein itu 56% dia berpotensi menjadi gula. Berpotensi loh ya, bukan pasti jadi gula. Artinya kalau berpotensi gini, kalau tubuh butuh gula, itu bisa jadiin gula gitu. Oh, oke. Tapi kalau kemudian kita udah terbiasa intermittent fasting, kebutuhan gula kan jadi kecil. Iya. Maka otomatis protein itu tidak akan dikonversi menjadi gula dalam jumlah sebesar itu gitu. Oke. Kemudian karbohidrat. Tahu nggak karbohidrat jadi gulanya berapa banyak? Berapa banyak? 100%. Waduh, tuh bulat. Yes. Jadi kalau kita makan karbo 100 gram, dia jadi 100 gram gitu. Oh. Nah, yang terakhir, lemak. Lemak itu cuma 10% aja dia jadi gula. Wah, sedikit ya? Nah, ketika tadi saya katakan, pada saat jam makan, pilihlah makanan-makanan yang paling sedikit naikin gula. Kira-kira mana yang dimakan banyak dan mana yang dimakan sedikit? Lemak,
Yang dimakan banyak lemak, Yes. kemudian yang dimakan paling sedikit ya karbohidrat lah. Karbohidrat. Iya. Yes. Karena itu rumusnya rendah karbohidrat, Rendah karbohidrat. medium protein, tinggi lemak. Make sense? Kenapa saya katakan sebaiknya dimakan di jam puasa adalah rendah karbohidrat? Karena karbohidrat yang paling banyak naikin gula. Iya. Itulah sebabnya kita harus pilih makanan yang rendah karbohidrat ya ketika Betul. kita makan lagi, demi mendukung usaha kita tadi membakar lemak ya. Yes. Oh, oke. Terus jenis-jenis makanan yang rendah karbo, coba kasih contoh. Nah, sebenarnya agak susah ya kalau kita harus ngomongin ditimbang karbonya segini, Iya. ditimbang proteinnya segini, itu Perlu nggak? rumit, ribet. Kebayang nggak kita kalau makan di mana gitu harus bawa timbangan, Iya, harus jadi buka aplikasi gitu ya. Kalau saya paling gampang, rumusnya adalah 80% hewani, 20% nabati. Jadi 80% lauk, terus sisanya adalah nabati. Nabatinya adalah kalau saya biasanya sedikit sayuran, terus bumbu-bumbu untuk masak. Menu hewani tadi itu semuanya mengandung karbo. Jadi bawang putih, cabai, bawang merah, itu semuanya udah karbo gitu. Tinggal kita tambahin aja sedikit sayuran dan lain sebagainya. 80% hewani, 20% nabati. Lemaknya di mana? Apa sih bagian hewan yang tidak mengandung lemak? Semua mengandung lemak ya? Yes. Jadi bayangan kita ketika dengar kata lemak, jangan bayangin lemak itu harus gaji, lemak itu harus kulit, lemak itu harus otak, jeroan, Iya. usus. Nggak begitu. Semua bagian hewan itu pasti ada lemaknya dan proteinnya. Oh. Bahkan bagian yang paling berprotein nih, misalnya dada ayam. Kita menganggap dada ayam yang rasanya nggak enak itu full protein. Padahal nggak. Proteinnya maksimal itu cuma 30-40%. Oh. Sisanya ada lemaknya, ada airnya, begitu. Oh, pokoknya- Jadi pilih aja semua bagian hewan yang kita suka dan halal buat agama kita pasti ya. Mas Dika, saya nggak doyan nih makan ayam potong. Ya udah, ayam kampung dong. Tapi ayam kampung kan mahal. Ya gimana orang kampung nggak suka ayam yang lebih murah kan? Gitu. Iya nggak? Sesuaiin aja. Atau misalnya kalau mau yang gratis, ayam hutan berburu. Sesuaiin aja dengan kesukaannya. Kalau saya nggak suka ikan lele, gurame gitu. Kalau saya misalnya nggak doyan, apalagi nih, saya nggak bisa makan sapi karena itu sakral menurut agama atau kepercayaan dia. Ya makan kambing. Oh, oke. Begitu. Kemudian dengan nabatinya gimana ya? Nabatinya seperti apa tuh yang? Nabati itu kan kalau kita waktu intermittent fasting tadi udah minum VCO, Ya. minum fat activator yang basicnya kelapa juga, itu kan udah nabati ya, udah kehitung. Oh iya. Terus kemudian bumbu-bumbu itu kan nabati semua. Ada Oke. nggak bumbu yang hewani? Nggak ada ya? Oh iya ya, jadi bumbu. Cabe, Iya. Bawang. semuanya nabati. Semua gitu ya. nabati. Terus sayuran, kalau mau sayuran. Meskipun sayuran ini agak-agak debatable ya. Kalau saya prinsipnya sayuran itu nggak dilarang, tapi nggak diwajibkan. Jadi kalau mau ya silakan aja. Oke. Cuman ada resikonya sih ya kalau sayuran itu dikonsumsi. Kenapa? Karena kita bisa overeating. Gampangnya gini deh, saya makan ikan satu tanpa sayuran, itu saya biasanya udah kenyang. Tapi ketika ditambah dengan sayuran, saya biasanya nggak cukup makan satu. Saya akan nambah. Oh gitu ya? Itu yang menyebabkan overeating gitu ya. Ya. Jadi kalau saya seminggu 1-2 kali hewan dengan sedikit sayuran boleh lah. Oke. Kalau Nggak semua jenis sayuran tapi ya. nah itu yang mau saya tanyakan. Oke. Sayurannya ini seperti apa? Sayuran kalau saya adalah sayuran yang tidak mengandung pati ya. Tidak mengandung pati. Contohnya misalnya sayuran yang mengandung pati itu kan kayak wortel, terus kemudian kentang, terus apa lagi? Itu umbi-umbian ya? Umbi-umbian. Prinsipnya yang ada dalam tanah sih biasanya. Dalam tanah, dalam bentuk umbi atau dalam bentuk buah, itu biasanya mengandung pati gitu. Oh oke. Jadi yang kita konsumsi sayurannya Dalam yang bentuk daun dedaunan, batangnya, dan bunga. dan bunganya. Selain bunga bang ya. Selain bunga bang. Nggak bisa dimasak kayaknya. Oke. Protein sudah, sayur sudah. Bagaimana dengan buah? Nah, buah gini. Buah itu Ngobrol sehat bareng teman Sumaila. Video ini dipersembahkan oleh sumailacake.com, kue rendah karbo yang enak.